Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa'ala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab fikih sederhana atau kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Kitab fikih sederhana yang dibangun di atas dalil kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh sejumlah para ulama. Pada kesempatan yang mulia ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab ketiga dari kitab Al-Hudud dengan pembahasan fi haddi al-qadh, di mana penulis rahimahumullah seperti biasa membawakan beberapa bagian atau masalah-masalah pada setiap babnya. Di bab yang ketiga ini, fi haddi al-qadh, ada beberapa masalah tentunya. Mari kita mulai dari membacakan masalah yang pertama, di mana penulis rahimahullah mengatakan wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, makna al-qadhfi wa hukmuhu. Masalah yang pertama adalah makna daripada kata al-qadhf dan hukumnya. Jadi ada dua poin di masalah pertama ini yang akan dikemukakan oleh penulis. Yang pertama yaitu ta'rifu al-qadhf, definisi atau pengertian daripada al-qadhf. Al-qadhf, bagi antum dan antunna yang menyimak pelajaran ini melalui kitab terjemahan, silahkan buka halaman 584 dan berikutnya. Ya, penulis rahimahumullah mengatakan al-qadhfu lughatan ar-rami, wa minhu al-qadhfu bil hijarati wa ghairiha. ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنا واللواط ونحوهما لعلاقتهما أو لعلاقة المشابهة بينهما وهي الأذى. Yang dimaksud dengan ar-ramyu secara bahasa atau bahasa Arab ya, yaitu yang dimaksud dengan al-qadhfu maksudnya secara bahasa Arab adalah ar-ramyu. Maksud daripada kata al-qadhfu itu adalah melempar. Wa minhu al-qadhfu bil hijarati wa ghairiha. Nah, dari sinilah diambil kata dari melempar, seperti melempar dengan batu atau selainnya. Melempar dengan batu atau selainnya. Wa minhu al-qadhfu bil hijarati wa ghairiha. Ya, ini asal kata al-qadhfu di dalam bahasa yang artinya melempar. Oleh karenanya dikatakan melempar dengan batu atau selainnya. Al-qadhfu bil hijarah, ai ar-ramyu bil hijarah, yakni maknanya melempar dengan batu atau dengan selainnya. Garis bawahi kata melempar. Kemudian thumma stu'mila fi ramyi bil makarihi kazina wal liwat wa nahwihima. Kemudian kata al-qadhfu yang artinya melempar tadi
dipakai di dalam lemparan yang tidak disukai oleh manusia atau dibenci. Garis kebawahi kata lemparan juga ya, maksudnya menuduh. Ya. Kemudian kata melempar itu dipakai untuk menuduh pada sesuatu perbuatan yang dibenci atau tidak disukai oleh manusia. Seperti perbuatan zina, liwat, homoseksual, ya, dan semisal keduanya. Mengapa demikian? Karena adanya hubungan di antara keduanya, yaitu al-adha, sama-sama menyakiti. Maksudnya, melempar dengan batu menyakiti, tentunya menyakiti fisik ya. Melempar dengan tuduhan seperti menuduh seorang berzina juga menyakiti. Walaupun mungkin hanya menyakiti hati atau mental saja. Tapi tidak menutup kemungkinan juga menyakiti fisik. Karena ketika seorang dituduh dengan perbuatan yang tidak baik seperti berzina atau homoseksual misalnya, dia sakit hatinya, kemudian pikirannya terbebani dan seterusnya, sehingga menyebabkan penyakit fisik seperti stroke umpamanya atau yang lainnya ya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga itu berdampak kepada fisik, walaupun itu hanya tuduhan ya, lemparan tuduhan perbuatan zina umpamanya, tetapi tidak menutup kemungkinan itu akan berdampak kepada fisik. Wallahu ta'ala alam, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa syar'an, adapun makna daripada kata al-qadhf tadi secara syariat adalah ar-ramyu bizina au liwat au syahadatun bi ahadihima walam taktamil atau walam takmulul bayyinah au nafyu nasabin mujibin lil haddi fihima. Secara syariat makna daripada ar-ramyu ini adalah ar-ramyu bizina au liwatin, yakni menuduh seseorang berbuat zina atau liwat, atau syahadatun bi ahadihima walam takmulil bayyinah, atau menuduh orang lain syahadatun artinya mempersaksikan salah satu dari dua perbuatan tersebut, baik itu zina ataupun liwat. Persaksian maksudnya di sini ya, terhadap satu dari perbuatan buruk tersebut, baik itu bersaksi atas perbuatan zina atau perbuatan liwat, homoseksual. Tetapi walam takmulil bayyinah, bukti-buktinya tidak lengkap. Ya. Au nafyu nasabin mujibin lil haddi fihima, atau ar-ramyu ini bisa juga diarahkan kepada menafikan nasab yang mewajibkan hukum had padanya. Ya. Kita urai dari mulai kata penulis ar-ramyu bizina au liwat, bahwa secara syariat al-qadhfu itu menuduh seseorang berbuat zina atau homoseksual, seperti dia mengatakan kamu wahai pezina, atau kamu wahai pelaku homoseksual, dari kalimat-kalimat yang jelas dan tegas. Ya, seperti yang dicontohkan tadi. Wahai pezina,
wahai pelaku homoseksual, ini kan jelas, ya. Nah, ini masuk kategori ar-ramyu. Ada sedikit pembahasan yang akan kita sebutkan di sini. Bagaimana kalau seandainya kalimat tersebut tidak begitu jelas, seperti kalimat kinayah atau sindiran umpamanya, seperti seorang berkata kepada orang lain, ya, coba cek, pastikan siapa bapakmu, umpamanya. Atau seorang berkata kepada seorang wanita, perhatikanlah dengan siapa kamu tidur atau bermalam kemarin, ya. Atau kalimat-kalimat yang semisalnya, yang berbentuk sindiran atau kinayah dan tidak tegas. Apakah kalimat-kalimat seperti ini, kinayah atau tidak tegas, sindiran seperti sebagian yang dicontohkan tadi, ini disebut atau dikategorikan sebagai kalimat al-qadhf, tuduhan berzina, atau tidak? Nah, di sini sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa yang menjadi acuan di dalam al-qadhf ini, di dalam tuduhan perbuatan zina atau homoseksual ini adalah tuduhan yang sharih, yang tegas, kalau dia adalah berzina. Seperti lafaz tadi, ya, wahai kau pezina, atau wahai engkau telah berbuat homoseksual, kamu adalah luti, pelaku homoseksual. Itu yang hanya termasuk bagian daripada kata al-qadhf. Nah, sebagian yang lain, bahkan ini dihikayatkan dari sebagian para sahabat Nabi SAW, ta'rid, sindiran ataupun kinayah di dalam tuduhan perzinahan, termasuk juga homoseksual, ya, itu sama. Dia termasuk kategori tuduhan zina atau homoseksual. Sehingga ini adalah mu'tabar, ya, sama seperti yang lafaz tegas tadi dan jelas tadi. Nah, ini tambahan penjelasan dari para ulama. Dengan demikian kita melihat adanya perselisihan dan silang pendapat ini agar kita hati-hati, ya. Yang merojehkan pendapat kedua itu berarti sindiran saja tidak boleh, alias sindiran itu nanti berkonsekuensi, selain disebut itu adalah tuduhan buat orang lain berzina, maka si penuduh akan kena hukum had. Hukum had penuduh yang bila bukti-buktinya tidak ada. Ya, bukti itu kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, baik itu berupa pengakuan pelaku kalau dia adalah berzina, atau menghadirkan saksi 4 orang laki-laki yang semua saksi 4 orang ini melihat terjadinya adegan perzinahan itu betul-betul seperti jarum masuk ke lubang botol atau ember masuk ke dalam sumur, ya. Jadi ketat sekali hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak serampangan, ya, menuduh orang berzina. Kalau dalam sekarang itu agak sedikit dihaluskan bahasanya, menuduh seorang selingkuh, ya, dalam makna dia berzina, itu harus hati-hati, jangan sembarangan. Bahkan sekedar sindiran aja atau kinayah saja tadi setelah dibahas, itu merupakan pendapat sebagian para ulama, dan diantaranya adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Nah, baik, itu tadi bagian daripada
kalimat pertama dari definisi ar-ramyu secara syariat. Di sini ada kata atau yang dilambangkan dengan huruf au syahadatun bi ahadihima walam takmulil bayyinah. Ya, kata para ulama, kata au di sini fungsinya untuk tanwi. Maksudnya apa? Dari macam-macam al-qadhfu itu, selain berkata kamu pezina atau kamu dia dituduh berzina, ar-ramyu berzina, dituduh sebagai pezina, termasuk daripada menuduh berzina itu juga adalah syahadatun, bersaksi terhadap seseorang berzina atau melakukan homoseksual tetapi tidak punya bukti yang cukup. Ya, umpama dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, atau dia menghadirkan 4 orang saksi tetapi ketika diinterogasi oleh hakim satu persatu, saksi pertama, kedua, ketiga, itu mereka menyatakan dengan benar, ya kami melihat kriterianya begini. Ya, si A dan si B, laki-laki dan perempuan ini, kami lihat langsung seperti adanya jarum masuk ke botol atau ember masuk ke dalam sumur. Kami melihat dengan persis dan seksama. Tetapi ketika diinterogasi ke saksi yang keempat, dia hanya melihat mereka ini berdua-duaan, selebih itu saya tidak melihat apa-apa, katanya. Nah, ini tidak bisa mendatangkan saksi, sehingga mereka ini ya diklaim sebagai penuduh, ya, yang nanti berkonsekuensi akan dicambuk atau dan ditambah lagi konsekuensi lainnya, ya. Ada 3 konsekuensi nanti akan disampaikan oleh penulis ketika penuduh ini tidak bisa mendatangkan bukti. Nah, kemudian au nafyu nasabin mujibin lil haddi fihima, atau menafikan nasab yang mewajibkan hukuman had pada yang menafikan ini. Nanti akan dibahas oleh penulis lebih lanjut. Ya. Nah, kita lanjut saja. Dengan demikian, pada definisi secara syariat ini, maka keluarlah semua tuduhan yang tidak berbau di atas. Tidak disebutkan pada definisi ini seperti umpamanya seorang menuduh orang lain sebagai orang yang pelit, atau kamu adalah orang yang fasik. Ini tuduhan yang tidak, atau yang semisalnya, ya. Ini tuduhan yang tidak melahirkan konsekuensi dikenakannya si penuduh dengan hukum haddul qadhf ini, ya. Baik. Yang kedua, nah, sebelumnya contoh daripada nafyu nasabin mujibin lil haddi fihima yang disebutkan oleh penulis tadi, atau menafikan nasab yang mewajibkan hukuman had padanya, adalah seperti ucapan suami umpamanya ke istrinya, ini bukan anakku, ya. Atau kalimat yang semisalnya, ya, atau kalimat yang semisalnya menunjukkan dia menafikan nasab. Nah, ini contoh daripada nafyu nasabin mujibin lil haddi fihima. Karena ini adalah tuduhan terhadap si istri atau sang wanita tadi. Ya, semoga nanti pembahasan yang lebih lanjut akan membuat kita semakin mengerti dan paham. Nah, kita lanjut kepada hukum al-qadhf, bagian kedua dari masalah pertama. Al-qadhfu fi al-asl haramun bil kitabi was sunnati wal ijma'.
Al-qadhf ini pada hukum asalnya dia adalah diharamkan. Keharamannya itu tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma'. Serta penulis mengatakan di sini wa kabiratun min kabairi adz-dzunub, dan juga termasuk dari dosa besar. Ya, ini harus kita garis bawah ini. Jadi ini adalah masalah yang tidak sepele. Tadi kita telah membahas penjelasan ahlul ilmi tentang lafadznya, baik itu sharih, jelas, atau sekedar sindiran, ya, itu masuk bagian daripada kalimat tuduhan berdasarkan silang pendapat yang ada pada ulama yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, dalilnya dari Al-Quran pertama yang dibawakan oleh penulis adalah ayat 23 daripada surah An-Nur, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, al-ghafilat, al-mu'minat, yang mereka terlepas dari perbuatan buruk, kemudian mereka adalah orang-orang mukmin. Ketika dituduh berzina, wanita yang kriterianya seperti ini, yang muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat, mereka ini adalah orang baik-baik, orang yang terbebas dari perbuatan buruk, orang yang beriman, maka konsekuensinya bagi penuduh itu adalah lu'inu, dilaknat, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Serta apa? Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Garis bawahi kata lu'inu dan walahum adzabun azim, yang artinya mereka akan mendapatkan laknat karena tuduhan mereka itu tidak terbukti, tidak benar. Mereka dilaknat dan mendapatkan azab, dilaknat di dunia dan akhirat dan mendapatkan azab yang besar. Ini menunjukkan menuduh orang lain berzina itu, menuduh, ya, kita paham bahasa dan kata menuduh tanpa bukti yang lengkap, maka dari kata lu'inu dan walahum azabun azim nyata ini adalah dosa besar. Sehingga benar tadi penulis mengatakan ini adalah kabiratun min kabairi adz-dzunub. Kenapa? Salah satu indikasi yang bisa kita tangkap bahwa perbuatan ini dosa besar atau tidak, yang dijelaskan oleh para ulama, ketika diancam pelakunya dengan salah satunya laknat. Dan yang berikutnya azab. Artinya gini, kalau salah satunya laknat saja sudah cukup. Ini menunjukkan al-qadhf itu dosa besar. Menuduh orang lain berzina atau berbuat homoseksual itu sudah cukup. Ini adalah dosa besar, tuduhan ini, tanpa adanya azab yang besar. Atau hanya azab yang besar saja, tanpa adanya laknat sudah cukup. Ini adalah dosa besar. Apalagi ada kedua-duanya. Ini menguatkan bahwa menuduh orang lain tanpa bukti berzina atau melakukan liwat adalah dosa besar. Baik. Berikutnya hadis wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat wa dzakara minha qadhf
al-muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ini, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dan Rasulullah SAW menyebut dari 7 dosa itu adalah menuduh berzina terhadap para wanita yang memelihara diri, yang menjaga kesucian dirinya, lagi mereka beriman dan mereka bersih, ya, tidak lengah. Maksudnya di sini tidak berbuat zina. Orang-orang yang bersih menjaga dirinya. Garis bawahi kata qadhfu al-muhsanati al-mu'minat al-ghafilat. Dari 7 dosa besar yang membinasakan itu, salah satunya ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalil yang ketiga atau penulis rahimahullah melanjutkan kepada ijma'. Ya, dalil yang ketiga ini. Ijma', wa qad ajma'al muslimuna ala tahrimi al-qadhf wa adduhu min kabairidz dzunub. Dan sungguh kaum muslimun itu telah berijma' atas haramnya qadhf ini dan mengategorikannya sebagai dosa besar. Ya, itu benar adanya, ya. Karena dalil-dalil yang dipaparkan di atas tadi dari ayat Allah Jalla wa'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan wayajibu al-qadhfu ala man yara zawjatahu tazni thumma talidu waladan yaqwa fi dhannihi annahu minaz zina li'alla yalhaquhu al-waladu wa yudkhiluhu ala qaumihi wa laysa minhum wa yubahu fil qadhfi liman ra'a zawjatahu tazni wa lam talid min dzalika zina. Baik, yang berikutnya kata penulis rahimahullah di sini, qadhf itu wajib dilakukan oleh seorang suami yang melihat atau mendapati istrinya berzina, lalu dari hasil perzinahan itu lahirlah seorang anak yang diduga kuat merupakan hasil dari perzinahan tersebut. Lahirlah seorang anak yang diduga kuat hasil dari perzinahan tersebut. Garis bawahi kata wajib tadi, ya, pada kondisi yang disebutkan oleh penulis. Kita ulangi. Qadhf wajib bagi seorang suami yang melihat istrinya berzina, kemudian melahirkan anak yang diduga kuat merupakan hasil dari perzinahan tersebut. Kenapa wajib? Alasannya antara lain agar anak yang dilahirkan itu tidak dinasabkan kepadanya, dan agar tidak masuk kepada kaumnya, ya, kaum dari suaminya ini, padahal dia bukan dari bagian mereka, ya. Nah, ini bisa saja terjadi, contohnya seperti seorang suami yang meninggalkan istrinya dalam kurun waktu yang lama, ya mungkin bertahun. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan rahimnya kosong, ya. Atau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, tiba-tiba wanita ini yang sudah dinikahinya tidak lain adalah istrinya sendiri, kurang dari 6 bulan melahirkan. 5 bulan kah? Atau kurang dari itu. Maka, ya, kata para ulama, sebagaimana kita pernah membahas di Fikih Muyassar ini juga,
aqall muddat al-haml, masa kehamilan minimal itu 6 bulan. Ya. Ini disinggung ketika pembahasan fikih warisan kalau tidak salah ya. Nah, ketika dia dapati tiba-tiba istrinya melahirkan, baik si musafir tadi yang merantau tadi ke luar kota kah atau ke luar negeri, tiba-tiba dia dapatkan istrinya melahirkan, atau yang hamil kurang dari 6 bulan tadi, maka di sini kata para ulama wajib bagi dia untuk menafikan anak ini dengan dia berkata umpamanya, ini adalah bukan anakku. Kenapa? Alasannya seperti yang disebutkan oleh penulis tadi, supaya ya dia tidak dinisbatkan kepada ayahnya, kepada kaum ayahnya, padahal dia bukan bagian mereka, supaya tidak bercampur aduklah nasab ya, sehingga kaburlah nasabnya. Kemudian kata penulis berikutnya tadi, wa yubahul qadhfu liman ra'a zaujatahu tazni walam talid min dzalika az-zina. Ini gambaran yang kedua, dia tidak punya anak. Nah, kita baca saja. Qadh dan makna syar'i tadi ya. Di sini kasusnya dia tuduh istrinya berzina. Kata penulis di sini yubah, boleh bagi dia. Qadh boleh dilakukan oleh suami yang melihat istrinya berzina atau mengetahui istrinya berzina, tapi tidak melahirkan anak dari perzinahan tersebut. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Ada dua kata yang berbeda dalam kondisi yang berbeda pada ungkapan penulis di sini. Kalau tadi wajib, ya, ketika dia mendapati istrinya berzina dan punya diduga kuat hamil dan melahirkan dari hasil zina tersebut, wajib baginya untuk melakukan qadh. Kalau yang ini kata penulis di sini berbeda, ketika dia melihat atau mengetahui istrinya berzina tetapi tidak melahirkan anak dari hasil perzinahan tersebut, sehingga dibahasakan di sini dia boleh menuduh atau melemparkan qadh kepada istrinya. Ya, ini dua gambaran yang berbeda tentunya. Maksudnya pada gambaran kedua ini, ketika dia mengetahui istrinya berzina atau melihat istrinya berzina tetapi tidak melahirkan dari hasil perzinahan itu, apa yang harus dia lakukan? Apa yang wajib dia lakukan? Bolehkah dia melakukan qadh seperti yang disebutkan oleh penulis tadi? Ya, maka jawabannya seperti yang disampaikan oleh penulis, boleh. Ya. Karena itu tidak haram bagi dia. Ya, maka dibolehkan. Namun, apakah kalau dia diam saja, maka akan menjadi haram bagi dia? Dia enggak menuduhnya berzina, maka akan menjadi haram hukumnya, dia menanggung dosanya. Maka ini dijelaskan oleh sebagian para ulama. Sebagian mereka mengatakan jika seandainya terjadilah kesalahan tersebut oleh sang istri, ya, maka yang diminta dan ini yang utama adalah menutup aib sang istri itu. Tetapi suami jangan tetap tinggal bersamanya, ya, karena kalau dia tinggal bersamanya lagi, maka dikhawatirkan dia menjadi suami yang dayuth, dalam artian yang rela dan ridho adanya keburukan yang dilakukan oleh istrinya.
ya, dan tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan lagi atau sebelumnya pernah melakukan, karena ini yang ketahuan ya. Ini yang dijelaskan oleh sebagian ahlul ilmi pada kasus kedua ini. Kalau kita katakan tadi, kalau boleh kita penggal jadi dua kasus ya. Yang kasus pertama tadi hukumnya wajib kata penulis tadi ya, untuk dia melakukan qadh. Adapun yang kedua hukumnya boleh, tidak haram dia untuk melakukan qadh kepada istrinya ketika dia dapati istrinya berzina dan tidak hamil atau tidak melahirkan dari hasil perzinahan tersebut. Tetapi seperti yang disebutkan tadi, ya, menutup aib itu adalah satu hal, tidak lagi membersamainya hal yang lain. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh ahlul ilm. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk kita ke pembahasan yang berikutnya, yakni al-mas'alatu ats-tsaniyah haddul qadhfi wal hikmatu minhu. Haddul qadhfi wal hikmatu min. Yang kedua adalah had al-qadhf dan hikmahnya. Maksudnya apa? Kata penulis di sini, haddul qadhf laqad qarrara asy-syari'u anna man qadhafa musliman biz-zina wa lam taqum bayyinatun ala sidqihi fima qadhafa bihi annahu yujladu 80 jaldah in kana hurran wa 40 in kana 'abdan rajulan kana aw imra'atan liqaulihi ta'ala walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatubu thumma lam ya'tu walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Baik. Kata penulis, telah ditetapkan oleh syariat bahwasanya siapa saja yang menuduh seorang muslim berbuat zina tetapi dia tidak mendatangkan bukti yang cukup atas kebenaran tuduhannya itu. Ya, bukti tadi disebutkan, baik itu pengakuan dari pelaku atau 4 orang saksi. Jika tidak ada, maka orang yang menuduh ini dihukum cambuk sebanyak 80 jaldah. 80 kali jika dia seorang yang merdeka, dan 40 kali jika dia adalah seorang budak. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Ya, intinya laki-laki atau perempuan 80 kali cambukan. Kalau budak maka 40 kali cambukan. Itu berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala seperti yang kita baca tadi, yang artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dalam kurung yang menuduh itu 80 kali dera. An-Nur ayat 4. Ya. Kemudian wayajibu 'alal qadhifi ma'a iqamati al-had 'alaihi uqubatan atau uqubatun wa hiya raddu syahadatihi wal hukmu bi fisqihi. Liqaulihi ta'ala wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Wah, ini semakin membuat kita harus berhati-hati. Selain dicambuk tadi, mereka juga harus menerima hukuman yang lain. Bersama dengan hukuman cambukan itu, apa itu hukuman yang lain? Ada 2. Pertama, raddu syahadatihi. Ditolaknya persaksian dia. Ditolaknya persaksian orang yang penuduh tadi. Kemudian
wal hukmu bifisqihi. Mereka dihukumi sebagai orang fasik. Walaupun sebelumnya adalah mereka orang yang adil atau orang yang soleh. Makanya hati-hati ya. Tadi menuduh itu di zaman kita sekarang mudah sekali orang mengklaim si fulan, fulana selingkuh dan seterusnya ya. Selingkuh dalam artian berzina. Ini hati-hati. Ya. Dalam hukum Islam ini akan dicambuk kalau tidak bisa membuktikan dengan 4 orang saksi atau pengakuan si pelaku ya. Anggap 3 orang tadi saksinya betul. Ya seperti yang dicontohkan dari 1 orang, dia hanya mengatakan saya tidak melihat adegan itu, tapi saya lihat mereka berdua sedang berdua-duaan. Ini tidak melengkapi saksi, maka berbahaya. Ya, selain dicambuk tadi, persaksiannya tidak diterima dan mereka disebut atau diklaim sebagai orang yang fasik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abadan ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya dan mereka itu adalah orang fasik. Ya. Namun kita baca pengulasan penulis yang berikutnya, fa idza tabal qadhifu qubilat syahadatuhu wa taubatuhu an yukadziba nafsahu fima qadhafa bihi ghairuh wa yandamu wa yastaghfiru rabbahu liqaulihi ta'ala illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Selanjutnya kata penulis di sini, apabila penuduh tadi bertaubat maka diterimalah taubatnya. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Taubatnya bagaimana caranya? Disebutkan penulis di sini, wa taubatuhu an yukadziba nafsahu. Cara dia bertobat, ya, kesaksiannya dinyatakannya itu bohong. Persaksian dia tadi, ya, dicabutnya lah dengan berkata saya bohong. Ini persaksian yang bohong. Ya, dengan cara bahwa dia telah berdusta dalam tuduhan itu. Ini bohong. Kemudian wayandam, dia menyesal. Kemudian dia bertaubat. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 5, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Kesimpulannya, penuduh yang taubat diterima syahadatnya, diterima persaksiannya. Ya. Karena firman Allah Jalla wa'ala pada surah An-Nur ayat ke-5 tadi. Dan sekaligus penulis menuntun bagaimana cara taubatnya. Kita baca kembali. An yukadziba nafsahu fima qadhafa bihi ghairah. Wa yandam wa yastaghfir rabbahu. Jadi ada langkah-langkah ya. Pertama dia katakan bahwa tuduhan itu bohong adanya. Kemudian berikutnya dia menyesal. Menyesalinya. Penyesalan tentunya penyesalan yang mendalam. Lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Itu yang disebutkan penulis di sini. Kemudian berikutnya al-hikmatu minhu. Hikmah disyariatkannya hukum qadzaf ini. Tujuan Islam ya min iqamati haddil qadzf, dari
menegakkan hukum had al-qadhf ini untuk pertama siyanatil mujtama, untuk menjaga masyarakat. Berikutnya wal muhafazati ala a'radhin nas, dan menjaga, memelihara dan melindungi kehormatan manusia. Wa qat'i alsinatis su, dan memotong atau menutup ucapan-ucapan buruk, memotong atau memutuskan ucapan buruk, lontaran yang buruk. Wasaddi babi isya'atil fahishati bainal mu'minin. Berikutnya menutup pintu-pintu tersebarnya isya'ah, berita tidak benar atau gosip. Berita tidak benar atau gosip tentang perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi intinya bahwa pensyariatan hukum haddul qadhf ini, adanya hukuman bagi penuduh orang lain berzina atau berbuat homoseksual, itu memelihara kehormatan kaum muslimin. Yang mana ini salah satu dari 5 daruriyat al-khamsah. Jadi syariat ini diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satu gunanya adalah untuk menjaga kehormatan manusia, kehormatan kaum muslimin. Itu intinya dari hikmah dibalik pensyariatan haddu al-qadhf ini. Ya. Kemudian pembahasan ketiga dan berikutnya biidznillahi jalla wa'ala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Adapun hari ini kiranya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami. Ya wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.